Selamat datang di Teman Ngopi. Ngopeni pikiran. Sesi ini Q&A. Kita menjawab pertanyaan yang sudah masuk di grup TN. Iya. Dan bagi teman-teman yang ingin juga bisa bertanya, Ya. juga mau mengajukan pertanyaan, itu bisa bergabung di grup WhatsApp Teman Ngopi. Teman Ngopi. Atau japri saya juga boleh. Ya, ada di deskripsi nanti. Iya, ada di Ya. deskripsi. Supaya bisa mengajukan pertanyaan lewat WhatsApp. Iya. Bisa berinteraksi dengan kita. Iya, gitu. Bunda juga boleh. Supaya bisa ngirimin kopi. Iya. Ya. Pertanyaan dari siapa, Jervi? Ini pertanyaannya. Atau nggak kita sebutin dari siapa? Jangan Pak, jangan Iya, Pak. Ini pertanyaannya name aja ya. Pertanyaannya Oke. aja. Ini Di situ. Iya. Pertanyaan pertama ya Pak. Izin bertanya Pak. Nah, bagaimana sebaiknya bersikap atas konsekuensi dari sebuah keputusan yang salah yang diambil dari ketidakjernihan pikiran di masa lalu. Awal memutuskan itu kan mengikuti ego, bahwa sikap saya sudah benar, merasa benar mungkin ya Pak ya. Nah, namun seiring berjalannya waktu, yang terjadi ini kok nggak sesuai ekspektasi. Sudah pasti ada penyesalan, tapi tiada gunalah karena ya udah terjadi sedemikian rupa mumetnya katanya gitu. Nah, tentu saya coba ambil hikmah berusaha memperbaiki diri, namun seringkali perlu ada usaha dan latihan yang kuat agar pikiran bisa diam. Banyak godaan, ada gangguan dari pikiran ini untuk balik ke masa lalu dan berpikir tentang yang belum terjadi. Ya namanya juga penyesalan ya nggak Pak ya? Iya. Kalau pendaftaran di depan. Kalau penyesalan di belakang pasti. Ya, di belakang. Nah, jujur saya sudah lama tidak aktif mengikuti, maksudnya ikut kegiatan SJ gitu ya Pak ya. Nah, terasa berat gitu untuk berjalan sendiri gitu Pak. Nah, mungkin ya terasa berat untuk berjalan sendirinya ini yang menjadi pertanyaannya ya. Ya, sebetulnya kan kalau kita memutuskan sesuatu dan tidak sesuai ekspektasi, kira-kira kan di dalam keputusan kita hampir tidak sesuai ekspektasi kan? Hampir semua sih, Hampir Pak. semua kan? Hanya saja ada yang bisa kita tolerir dan ada yang tidak. Iya. Misalnya saya memutuskan untuk berdagang gitu. Ya ekspektasi saya untung. Iya. Ekspektasi saya untung. Tapi di dalam perjalanannya ya ada ruginya juga orang namanya dagang. Nah kalau ekspektasi saya adalah untung, dan kemudian saya rugi, tentu saya akan kecewa. Iya. Kalau saya tidak menyadari di depan ada konsekuensi itu. Iya. Nah kalau tadi disebutkan bahwa sudah menyadari konsekuensinya di depan dan kemudian menyadari itu karena ego, memutuskan itu di depan tadi kan karena ego. Iya Pak. Tapi kan namanya pikiran ya Pak ya. Pasti gini, coba saya dulu nggak memutuskan ini ya. Coba mungkin misalnya tadi Bapak contoh ambilnya dagang gitu ya. Coba dulu saya jangan jualan ini ya. Mungkin atau akan lebih untung gitu ya mau Pak ya. beli saham, nggak beli ternyata sahamnya naik. Nah itu coba kan juga, ini kalau gue beli. Pikiran itu kan, godaan pikiran itu kan ada Pak untuk membawa ke masa lalu. Coba kemarin begini. Coba kalau cintanya dia diterima. Gitu. Bunda langsung berseri-seri loh itu. Saya kan tidak akan menyesal. Agak kenceng ya Bun, agak kenceng ketawanya. Maaf ya, keceplosan. Nah, ya satu hal itu kan wajar. Ya. Tetapi kan yang perlu kita sadari lagi adalah kan kita hidup sekarang kan di saat ini kan. Sekarang ini kan. Pada saat kita menyesali terus kesalahan-kesalahan itu bermanfaat nggak bagi hidup kita? Atau malah bahkan kemudian membuat langkah kita menjadi berat untuk melangkah dengan penyesalan-penyesalan itu. Ya, tapi kan dia juga sudah memperbaiki diri ya Pak ya. Mungkin memperbaiki dirinya kan tidak dijelaskan di sini. Tapi mungkin lebih ke mengatasi godaan ini tadi Pak. Godaan penyesalan itu emang berat memang Pak. Atau kalau kemudian
menyadari bahwa itu adalah karena memutuskan masa lalu itu kan karena ego kan, disebutkan karena ego. Dan sekarang kalau memang sudah menyadari bahwa itu karena ego, masalahnya di mana? Ya, masalahnya. Mungkin Bunda bisa melihat baca pertanyaan itu lagi sehingga mungkin ada bagian-bagian yang terlewat untuk kita pahami dari pertanyaan itu. Kalau memang saya menyadari bahwa keputusan masa lalu itu karena ego dan itu salah, lalu masalahnya di mana? Orang sudah menyadari kok, ya sudah. Mungkin penerimaannya mungkin Pak yang belum. Ya tadi dia sudah memperbaiki diri. Iya, sudah memperbaiki diri dan ya itu sih Pak. Biasanya sih memang godaan penyesalan itu sih. Saya sendiri curhat lagi saya sendiri. Menyesal setiap hari. Panjang. Coba Bun kasih Bapak kisi-kisi penyesalan Bun. Lebih di konsekuensinya Pak yang di ini Pak. Jadi bagaimana sebaiknya dia bersikap atas konsekuensi yang sudah terjadi. Kalau bagaimana saya bersikap terhadap konsekuensi yang terjadi, ya hadapi, orang itu konsekuensi kok. Mau tidak mau ya? Mau tidak mau, kan kita nggak bisa menghindari konsekuensi. Nggak bisa. Kita mau menghindar sampai kapanpun itu konsekuensi. Yang terjadi ya hadapi konsekuensi itu. Mau gimana lagi? Iya, akan lebih cepat berdamai ya Pak ketika menerima ya realitanya sekarang itu yang dihadapi. Ya betul. Gitu. Kalau kemudian lari dari realita, ini kan malah masalah nggak selesai-selesai kan? Karena itu konsekuensi yang dia terima. Misalnya dia utang gitu. Masa lalu dia memutuskan hutang untuk konsumtif. Ya beli mobil, sudah punya mobil, beli mobil lagi. Ini kan keputusan karena ego kan. Ini contoh ya. Keputusan karena ego. Membeli mobil yang sudah ada, ego. Dan dia sekarang mengaku itu salah karena saya hanya ingin menunjukkan ego saya sebagai orang kaya. Beli mobil lagi. Dan konsekuensinya sekarang dia harus cicil utang. Sementara pekerjaan nggak ada. Nah, bagaimana cara menghadapi konsekuensi itu? Ya bayar hutang. Kan nggak bisa. Kalaupun kemudian nggak ada pilihan lain. Kalau dia mau lari kemanapun, ya dikejar-kejar oleh bank, dikejar-kejar oleh debt collector, misalnya kan. Ya hadapi konsekuensi itu dengan cara apapun juga. Dengan cara pikirkan strategi-strategi yang tepat. Kalaupun kemudian mau minta bantuan, ya kemudian menghitung kemampuan kita seberapa, apakah kita punya aset atau tidak. Kalaupun kita mau kemudian cicil ke lembaga bank yang lain, apakah itu memudahkan atau tidak. Ini kan perlu dipikirkan kan, untuk menghadapi konsekuensi itu. Apapun pilihannya, ya karena konsekuensi sudah datang, mosok kita mau lari. Yang perlu dicari itu adalah solusinya tadi. Solusinya, ya bukan bagaimana cara saya untuk menghadapi konsekuensi. Nah caranya ya hadapi, pikirkan strategi-strategi yang tepat. Apapun ya konsekuensi itu. Kalau memang yang ditanyakan intinya adalah konsekuensinya. Menurut saya itu yang kita lanjut. Cukup pertanyaan. Semoga udah bisa menjawab ya. Iya, semoga sudah bisa menjawab. Kalau belum bisa menjawab, ntar inian aja. Kita ngopi bareng aja nanti. Lanjut tanya lagi. Bikin video lagi. Iya, kita bikin video lagi. Pertanyaannya lebih diperjelas kalau belum menjawab. Ya semoga kalau ini belum jelas bisa didetailkan lagi kan. Yang akan menjadi bagian pertanyaan itu yang mana? Kalau pertanyaan memang tadi konsekuensi, ya hadapi apapun juga. Baik Pak. Next, apa hubungan kesadaran dengan atensi? Kesadaran dengan atensi. Oke, atensi ini kan perhatian kan? Perhatian. Sebenarnya nomor 2 ini juga berlanjut, mungkin bisa sekalian. Saat kita beratensi, fungsi pikiran mana yang dipakai? Kayaknya nyambung semua. Ternyata Bun, pertanyaannya aku belum baca semua. Yang ini Pak, yang next dari penanya selanjutnya. Apa 2 dulu kayaknya 2 masih ini. 2 ya? Nomor 2 dulu. Oke. 1, 2. Tadi kan apa hubungan kesadaran dengan atensi? Saat beratensi, fungsi pikiran mana yang dipakai? Apakah fungsi kesadaran ataukah fungsi pikiran?
Hal ini berhubungan dengan penjelasan Pak Agung di salah satu channel bahwa pikiran dan kesadaran itu sebenarnya sama, hanya beda fungsi. Kesadaran dengan fungsi pikiran saat mengamati dan pikiran adalah fungsi saat menganalisa. Ya, apa hubungannya atensi dengan kesadaran? Iya, Pak. Oke. Atensi ini kan perhatian kan? Iya. Perhatian penuh. Saat saya memperhatikan gelas ini, saya memperhatikan penuh gelas. Iya. Kadangkala orang berpikir bahwa saya bisa mendatangkan keinginan dengan atensi. Iya. Oh, saya pengen dapat uang 100 juta. Misalnya gitu. Kemudian saya beratensi terhadap uang, jumlah uang ya. Iya. Kadangkala ngumpulin foto jumlah uang gitu kan. Itu dianggap saya beratensi terhadap uang 100 juta. Oke. Pertanyaannya adalah, ketika saya mengumpulkan foto-foto uang 100 juta itu, saya memberikan perhatian penuh kepada uang, atau saya berkonsentrasi terhadap jumlah uang. Misalnya gini, kalau saya akan mendapatkan uang 100 juta, saat saya anggap bahwa saya memberikan atensi penuh terhadap uang, itu tidak dikatakan bahwa saya memberikan atensi pada uang. Saya berkonsentrasi dengan jumlah uang 100 juta. Iya. Oke. Nah, kalau saya memberikan atensi kepada uang yang akan saya raih sebanyak 100 juta, maka atensi perhatian saya bukan pada uang. Perhatian saya pada kemampuan saya untuk bisa mendatangkan uang itu. Iya, tadi saya mau jawab pekerjaan misalnya. Iya, dan itu atensi, itu perhatian. Iya. Saya memperhatikan penuh bahwa saya akan mendatangkan uang 100 juta. Oh, saya punya keahlian ini. Iya. Saya akan bekerja sebagai ini. Saya akan melakukan ini. Oh, dalam waktu 6 bulan akan terkumpul 100 juta. Karena saya memberikan perhatian penuh terhadap bukan jumlahnya uang 100 juta, tetapi bagaimana saya mendapat uang 100 juta. Ya. Kalau yang saya anggap memberikan atensi itu adalah segepok uang sejumlah 100 juta, saya berkonsentrasi terhadap uang itu. Jadi apa hubungannya atensi dengan kesadaran gitu kan? Saat saya memberikan atensi, saya sadar bahwa perhatian saya bukan kepada jumlah yang akan saya datangkan, tetapi cara-cara saya untuk mendatangkan itu. Kalau kita sadar tentang itu ya sangat mungkin kita bisa mencapai uang yang kita inginkan tadi. Tapi kalau kita nggak sadar ya kita fokus. Ya kita hanya konsentrasi kepada jumlah uang. Bagaimana kita bisa mendatangkan jumlah uang? Lalu kan apakah pada saat beratensi itu fungsi pikiran atau fungsi kesadaran kan? Iya. Pada saat saya menyadari, artinya kan saya tidak melakukan penilaian apapun. Iya. Saya sadar bahwa itu adalah fungsi kesadaran. Saya menyadari penuh bahwa saya punya potensi menulis, saya punya potensi public speaking, itu kan saya menyadari potensi itu. Nah, kemudian mau tidak mau, pada saat saya akan menggunakan potensi saya, menyadari itu, saya harus menggunakan potensi pikiran. Saya harus mengidentifikasi kapan kemampuan saya bisa saya gunakan, menganalisa kepada siapa kemampuan saya bisa dijual. Jadi itu adalah dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Ketika beratensi, otomatis kita menyadari dan kemudian kita menggunakan fungsi pikiran. Nggak bisa dipisahkan satu-satu. Iya. Dan semua ya pada tempatnya tadi. Kapan menggunakan pikiran, kesadaran, dan atensinya. Nggak bisa dipisahkan ya. Ketika dia sudah tepat ya, apa yang tadi kita atensikan ya bisa kita capai ya Pak. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apa beda awareness dengan conscious dan bagaimana relevansinya dengan atensi? Oke. Awareness dan consciousness. Kalau dalam bahasa Indonesianya sama kan, kesadaran dan kesadaran. Awareness diartikan kesadaran, consciousness juga diartikan kesadaran. Kalau conscious itu sadar
Itu mungkin yang dimaksud adalah consciousness, kesadaran, bukan conscious ya. Kalau conscious itu sadar. Consciousness, ya. Oke. Awareness itu adalah kesadaran terhadap apa yang sedang kita lakukan terhadap lingkungan. Kita meningkatkan awareness terhadap kebersihan lingkungan gitu. Ya. Berarti kita menyadari di mana ada sampah kita pungut. Itu awareness. Yuk kita tingkatkan awareness kita terhadap penanaman pohon supaya tidak banjir. Ya. Ketika kita melihat lahan kering, kita menyadari bahwa itu harus ditanam pohon. Ya. Itu kan awareness kan. Bahwa kita menyadari sesuatu yang kita lihat di luar sebagai bentuk kehidupan kita. Yuk kita aware terhadap kesehatan. Itu kan awareness. Kesadaran tentang kesehatan. Ya. Kesadaran kebersihan lingkungan, kesadaran tentang pendidikan, kesadaran literasi, itu awareness. Yes. Sesuatu yang melibatkan orang luar, lingkungan luar, sesuatu yang ada di luar. Ya. Awareness. Oh, yuk kita sadar tentang apa gitu. Ya. Tetapi kalau consciousness, kesadaran atau consciousness itu adalah salah satu bentuk fungsi pada saat saya mulai menyadari sesuatu. Lebih ke diri sendiri. Lebih ke diri sendiri. Misalnya, oh sekarang kesadaran saya mulai tumbuh tentang kesadaran lingkungan. Kita menyadari itu juga. Kita menyadari diri sendiri itu, betul. Menyadari kalau dirinya sadar. Iya. Sudah tumbuh consciousness dalam diri Evi tentang kesadaran lingkungan misalnya. Iya. Tentang awareness terhadap lingkungan hidup. Iya. Jadi awareness itu kesadaran kita terhadap sesuatu yang berada di luar. Consciousness itu adalah bentuk dalam diri kita yang sadar. Nah, makanya penggunaan ini kadangkala sering tumpang tindih. Iya. Karena di bahasa Indonesia ini tetap satu kan, kesadaran dan kesadaran. Iya. Jadi makanya kalau bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran lingkungan? Bagaimana kita bisa meningkatkan tentang awareness kita terhadap kesadaran lingkungan? Iya. Yang bisa kita tingkatkan adalah pertama kali kita meningkatkan consciousness kita untuk menyadari itu. Baru nanti dampaknya akan menjadi awareness. Iya, apa yang kita sadari tentang hal-hal yang ada di luar diri. Iya. Kita sadari dan kita wujudkan ya Pak. Ya, Ya, outputnya pasti ya, itu. Iya, iya. Iya kan gitu ya. Ya, tetapi kalau tadi pertanyaannya hubungannya awareness dan consciousness, ya hubungannya tentang kesadaran terhadap sesuatu yang di luar diri kita dan kesadaran yang kita sadari dalam diri kita. Hubungannya baik-baik saja. Ya, selama ini belum berpisah. Serius banget sih Q&A-nya. Ngantuk tahu. Ini relevansinya dengan atensi tadi Pak? Relevansinya dengan atensi, relevansinya sebentar. Kenapa kok ditanyakan relevansi dengan atensi ya? Iya Pak. Saya bacanya juga ini. Dan bagaimana relevansinya dengan atensi? Oke, kalau misalnya mungkin ya pertanyaan itu mengarah kepada atensi tentang uang. Itu yang gampang ya, contohnya yang gampang. Kalau orang beratensi tentang uang, yang bergerak dalam dirinya adalah consciousness dia untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan dirinya. Iya. Menurut saya sih sama sih Pak penjelasannya sama yang tadi. Iya makanya. Tapi jangan diartikan bahwa peningkatan level kesadaran gitu ya. Makanya licin sih emang ini licin ini Pak. Kadang-kala consciousness itu dianggap berlevel-level kan, jadinya peningkatan level kesadaran dinilai bisa meningkatkan kualitas atensi untuk mendatangkan apa yang diatensikan kan gitu. Nah, jangan dianggap seperti itu. Iya. Itu agak-agak licin memang Pak. Tapi misalnya kita anggap ini misalnya kalau di dunia kerja gitu ya Pak ya. Misalnya dia sadar dirinya kemampuannya apa, kemudian oh iya 100 juta. Oh kok kayaknya terlalu besar ya. Ini kan dari consciousness diri sendiri ya Pak ya tadi. Ya udah deh, saya mau ningkatin 5 juta dulu. Nah, mungkin dia orang marketing mungkin ya udah.
Artinya kan dia menyadari kan, awareness-nya dia bekerja lebih rajin, presentasi lebih rajin, gitu kan, jualan lebih rajin. Kalau misalnya nggak ada embel-embel peningkatan spiritualnya, begitu nggak Pak? Iya, makanya kadang si Anthony de Mello kan menulis bukunya judulnya kan awareness, bukan consciousness. Kenapa kok judulnya bukunya Anthony de Mello itu awareness? Karena dia lebih ingin ada dampak terhadap lingkungan. Iya. Yang dia perhatikan adalah implementasinya. Makanya bukunya Anthony de Mello judulnya awareness, bukan consciousness. Kalau consciousness ini di awang-awang, implementasinya nggak ada. Kalau awareness, implementasinya banyak. Sadar lingkungan, sadar pendidikan, sadar literasi, sadar keuangan. Kan financial awareness juga ada. Iya. Jadi banyak, implementasinya banyak. Jadi memang lebih ada outputnya itu ketika awareness ya, Iya, Pak ya? Iya. Kalau ya untuk diri kita kalau sendiri. consciousness ya tadi ada level consciousness. Atensi tanpa keduanya gimana? Bagaimana kita bisa menyadari kalau atensi saya terhadap sesuatu itu sudah total? Bagaimana kita bisa menyadari kalau tanpa consciousness atau tanpa awareness? Bagaimana kita bisa menyadari kalau potensi saya bisa saya terapkan dalam bidang-bidang tertentu yang sesuai gitu? Iya. Kalau tanpa ada kesadaran, keduanya ya, nggak bisa. Jadi memang berkaitan. Kemungkinan terwujudnya jadi jauh lebih kecil kalau kita dibanding kita menggunakan. Iya, karena kita nggak tahu apa yang kita lakukan kan. Kita hanya beratensi, tapi kemudian kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Iya, seperti pernah saya beratensi kan waktu itu Bapak bilang kan, kalau kita nggak pengen mobil, ya kita nggak pengen mobil. Saya coba atensi, oke, saya asal ngambil mobil kan. Waktu itu saya ngambil ras warna putih. Nah, tiba-tiba saya berjalan tuh ketemu dengan ras warna putih. Tapi karena tanpa kesadaran dari saya bagaimana caranya meraih atensi tersebut, ya akan hilang dengan sendirinya Pak ya. Ya, karena atensi itu kan hanya hal-hal yang kita sadari kan. Iya. Yang sebetulnya sudah ada, kemudian kita baru menyadarinya ada. Karena kita baru memberikan atensi. Sebetulnya sudah banyak mobil warna putih lewat. Iya. Karena kita tidak menyadari, maka kita tidak melihatnya. Iya. Begitu saya beratensi kepada mobil warna putih, hal-hal yang tadinya lewat dan tidak kita lihat, itu seolah-olah seolah-olah tampak. Seolah-olah tampak. Padahal tadi juga banyak. Iya. Sama ketika Evi ketemu dengan seorang laki-laki, gitu kan. Sudah mendehemnya agak panjang dikit boleh nggak sih? Sudah berjalan setahun. Kemudian di tahun itu ketika Evi beratensi terhadap orang yang memperhatikan, baru ngelihat, ternyata orang itu memperhatikanku loh selama ini. Padahal sudah dari tahun lalu dia memperhatikan. Coba spill namanya. Kok saya belum merasa gitu. Berarti belum punya atensi. Kan gitu kan. Sudah sih, masih diingkari. Diingkari nggak tuh? Mengingkari itu karena tidak berani melihat realita. Sepertinya begitu, Pak. Aduh. Iya. Sepertinya Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, apakah fungsi kesadaran dan fungsi berpikir bisa terjadi bersamaan? Misalnya saya sadar pikiran saya sedang berpikir, mengidentifikasi, membandingkan, menganalisa, lalu memutuskan. Sangat bisa sekali. Apa mungkin gini maksudnya? Kalau orang tidak sadar bahwa dia sedang berpikir, bagaimana dia bisa berpikir? Misalnya gini, saya menganalisa kopi rasanya pahit, tetapi di tenggorokan kok menjadi agak manis, gitu kan? Kalau saya tidak menyadari itu, saya nggak akan bisa merasakan identifikasi itu dong. Iya. Jadi sebetulnya karena dia merupakan satu kesatuan, splitnya itu terjadi sangat cepat sekali. Sadar, identifikasi, sadar, analisa, sadar, membandingkan. Nah, mungkin itu Pak maksud saya. Jadi dia agak menjadi rumit kan karena Bapak pernah mengistilahkan kalau itu
satu koin yang sama, cuman sisinya aja yang berbeda. Jadi mungkin di apa ya? Dipikirnya. Nah, dipikirnya itu splitnya itu lama gitu Pak. Kalau dia lagi berpikir, nanti dia nggak akan menganalisa. Ya. Itu terjadi dalam rangka kita latihan. Kita melatih kesadaran sebagai seorang pengamat. Di dalam jumping, kita melatih kesadaran mengamati dan pikiran yang menganalisa. Ini kan latihan kan? Iya. Jadi kalau di dalam latihan ya kita akan memisahkan itu. Oh, ini adalah saya mengamati tanpa menilai. Oh, bagian ini adalah saya menilai, menganalisa. Balik lagi. Oh, ini saya mengamati tanpa menilai. Oh, ini saya mengamati, menganalisa. Nah, bisa jadi ini dipikirnya adalah dua bagian yang terpisah kan? Dan bisa berdiri lama. Nah, kalau di dalam latihan ya kita harus memisahkan itu. Tetapi di dalam kesehariannya ini nggak akan bisa terpisahkan. Bagaimana saya bisa menganalisa dengan tepat kalau saya tidak sadar bahwa saya sedang menganalisa? Nggak bisa. Bahkan itu ya dibilang bersamaan karena mungkin hanya nggak nyampe berapa detik ya. Mungkin sepersekian. Ya, sepersekian. Ya dibilang hampir bersamaan tapi ada jaraknya. Ya, splitnya. Iya, sekarang kayak seperti koin tadi. Oke lah, satunya adalah pikiran, satunya adalah kesadaran. Oke, kasih tali, putar cepet. Oh iya. Dia akan menjadi seperti terpisah nggak? Kan nggak? Iya. Kalau dia muternya cepat kan? Saya melihat sesuatu, oke, saya menyadari bahwa saya sedang mengamati, saya sedang menganalisa. Kalau saya tidak menyadari saya sedang menganalisa atau mengidentifikasi, kan jadinya kayak orang bengong kan? Iya. Dia menyadari enggak, menilai juga enggak, gitu kan? Kemudian ditanya, Vi, kamu ngapain sih? Lagi menganalisa. Bentar dulu, Bun. Lagi menganalisa ini. Kan agak repot ya. Sebentar. Saya rasain dulu ini. Menganalisa dulu. Iya. Nah, ini mendekat karena kayaknya ada ide. Iya. Enggak, Pak. Pada habis ngelindur. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah indikator saat kita mengalami inner peace? Indikator saat kita mengalami inner peace. Oke, indikatornya adalah respon. Yang membedakan kita damai dan belum itu adalah respon terhadap peristiwa. Indikatornya itu, misalnya gini. Saya kehilangan uang. 100 juta. Gitu. Kalau saya tidak damai, respon saya adalah gelisah. Marah, menyalahkan. Kalau nggak ada orang lain yang disalahkan, ya menyalahkan diri sendiri, menyesali setiap hari, itu kan respon kan? Kalau saya mempunyai kedamaian, respon saya adalah tenang. Oh ya sudah, memang ini salahku. Yang aku harus lakukan adalah bekerja kembali agar uang itu bisa aku kembalikan. Ini respon kan? Jadi kalau ada tanya, apa indikatornya inner peace? Respon kita terhadap peristiwa. Ada orang marah, mencak-mencak gitu kan. Wah, ngata-ngatain jelek. Kalau saya damai, respon saya tidak memberikan kata-kata yang sama jelek seperti kembali. yang dikatakan. Betul. Kalau saya tidak damai, respon saya adalah reaksi. Berantem bahkan mungkin. Nah, makanya indikatornya apa? Respon. Indikatornya respon. Jadi indikatornya bukan lingkaran biru yang sudah berputar di dada, atau lingkaran lingkaran yang sudah berputar di atas kepala gitu, atau lingkaran alat atau cakra yang terbuka. Bahaya Pak Ben. Kalau cakra udah terbuka bahaya. Bahaya. Tapi ada loh teman kita yang ditawarkan pembukaan cakra, mau ikut? Ada Pak. Ada. Padahal metafora kan, cakra kan? Tetapi masih aja mau ikut. Ya misalnya Bunda, itu umurnya sudah 65 tahun. Apa sih yang mau dicari? Bunda, cakra bawah. Nah iya, yang mau dibuka cakra dasar lagi. Ya sekarang kan saya akan tanya sama Bunda, Bun, umurmu itu udah 65 tahun, kamu mau buka cakra apa lagi sih gitu? Ya, Mbok, ya yang realistis saja gitu, kayak minum vitamin, biar lebih sehat, ya enggak nah, sih? Ini mau dibuka cakra dasar.
Ups. Yang jadi pertanyaan saya itu loh, Vi. Yang jadi pertanyaan saya, kalau itu Bunda kan, Bun, umurmu itu udah 65 loh. Iya. Yuk kita nikmati. Cari opo. Kok cara golek apa neh to gitu. Iya. Melaku baik. Nah, itu tuh bayar 1,5 juta loh. Hanya untuk buka. Astaga. Loh ini kita omongin harganya segala kan. Iya. Ya karena sudah oke lah kalau seumuran Vicky. Iya. Masih make sense lah. Iya. Oh, masih mau bayar orang untuk membuka cakra dasar. Iya. Karena masih oke ya Pak ya? Ya masih logis lah. Iya, masih logis. banyak yang dicari. Masih ini 65 tahun. Boleh Apa yang apa, dicari? Bun? Nah, Bukan Bunda. Nanti dikira ada yang mengira Iya. ini beneran. Bukan. ini analogi. Analoginya. Analogi. Bunda Jadi- masih di bawah 60. Ya, saya mirisnya itu. Iya. Ya itu walaupun itu keputusan ya. Iya. Kalaupun kemudian dia bilang, saya kan punya duit, terserah saya dong. Ya, Tapi oke aja. Kalau ini terserah saya dong gitu. Saya punya duit gitu. Ya. Ada lagi, Vi? ada lagi Pak. Apa yang harus dilakukan, bagaimana menyikapinya saat tiba-tiba pikiran masa lalu atau masa depan memunculkan emosi-emosi negatif? Bagaimana agar kita bisa merayakan dengan sukacita? Langkah-langkah praktis yang harus dilakukan. Ya kalau mau marah aja. Kalau mau gelisah ya gelisah aja. Itu kan Alami Bapak. sukacita kan. Oke. Jadi sukacita itu kan bukan berarti kita seneng-seneng terus kan. Ya kita gelisah itu juga sukacita. Kita cemas sukacita. Iya. Kita mengalami kegagalan ya sukacita. Kan itu definisi sukacita, bukan berarti hal-hal yang menyenangkan, perayaan yang hura-hura, sukacita itu aja kan nggak gitu kan. Atau mungkin lagi khawatir terus ditenang-tenangin, udah sabar Nah, ya kan? Mungkin pikirannya sukacita itu seperti itu. Iya. Lagi gelisah nih terus ditenang-tenangin. Ya kalau gelisah aja Iya, gitu iya. Pak. Kalau tadi tanya bagaimana caranya, ya gelisah aja. Marah Marah aja, tetapi jangan merugikan orang lain, jangan merusak, jangan merugikan diri sendiri, dan tidak membahayakan siapapun juga. Ya, termasuk diri sendiri. Termasuk diri sendiri. Jadi kalau misalnya mau marah ya silakan marah, tetapi ingat jangan merugikan orang lain, jangan merugikan diri sendiri, jangan membahayakan orang lain, jangan membahayakan diri sendiri gitu. Ya, oke kan? Iya, sukacita. Jadi Itu kan tanda sukacita. kutip sukacita itu bukan berarti yang senang-senang aja. Hmm. Ya semua ya perlu dirayakan. Iya. Langkah-langkahnya gitu Pak. Praktisnya ya, tadi itu Pak ya. Langkah-langkah praktis itu tadi kan. Misalnya itu yang paling mudah. Kalau kita masih menyadari bahwa kita sering marah, beli samsak aja di rumah. Atau bikin dari karung, Iya. dari bantal yang sudah nggak kepake, kasih pasir gitu. Kemudian kalau kita marah, pukul-pukulin. Nah, itu kan cara kita untuk melampiaskan marah tanpa merugikan orang lain. Itu langkah praktisnya. Atau bikin satu ruangan tersendiri di mana dia bisa berteriak-teriak, yang nggak mengganggu orang lain. Itu kan langkah praktis. Iya. Lebih ke ya kalau yang tidak membahayakan adalah ya kalau tadi Bapak bilang langkah-langkahnya ya yang aman buat diri sendiri lah. Seperti teriak-teriak gitu kan, aman kan buat diri sendiri kan selama tempatnya udah kedap gitu ya Pak. Kalau enggak bikin apa kayak yang bisa ditendang-tendangin Langkah gitu. yang tepat, yang tempatnya tepat, waktunya tepat, Iya. adalah ikut detox emosi. Oh iya. Ah, itu yang paling tepat. Itu yang paling tepat, ikut nih detox emotion. Yang paling dekat di mana, Bun? Di Batu, Malang. Tanggal 9-10 9-10 Desember. Oh, berarti ini video ini harus naik duluan nih. Iya. Ya. Di Q&A ya. Ya, Q&A. Pertanyaan selanjutnya. Mengapa, ini masih berkaitan sama inner peace. Mengapa segalanya menjadi possible bila kita memiliki inner peace? Ya, karena respon tadi. Mengapa segalanya menjadi mungkin, mengapa segalanya menjadi possible? Karena respon. Nah, ketika kita damai, responnya akan tepat.
Ketika kita tidak damai, responnya sangat mungkin akan salah. Jadi misalnya gini, misalnya saya sedang dihadapkan dalam dua pilihan, bekerja di perusahaan A, bekerja di perusahaan B, misalnya gitu kan. Kemudian saat itu saya belum melahirkan kedamaian. Saya masih mikirin uang, saya masih mikirin untung rugi gitu. Saya pilih perusahaan yang gajinya besar. Nah, karena saya tidak punya kedamaian dan masih kemurungsung, yang saya pikirin adalah gaji besar, saya pilih perusahaan yang gajinya besar. Ternyata 6 bulan perusahaannya tutup. Karena saya nggak tenang milih kan. Tidak tenang itu, kenapa kok saya tidak tenang? Karena saya hanya fokus kepada apa yang saya terima. Saya tidak melihat portofolio perusahaan. Saya tidak melihat direksinya siapa. Saya tidak melihat visi misi perusahaannya apa. Jadi saya hanya ingin, karena saya tidak damai, pokoknya gaji saya gede. 6 bulan perusahaan tutup. Nah itu kan respon yang nggak tepat kan. Artinya bahwa ketika saya mempunyai kedamaian, respon saya tepat, maka segala sesuatu menjadi mungkin. Apa arti segala sesuatu yang menjadi mungkin? Bahwa saya sangat mungkin untuk menerima semua peristiwa yang hadir karena apapun yang saya putuskan. Jadi ketika saya milih perusahaan A tadi, yang ternyata 6 bulan tutup, kalau di depan saya inner peace, saya mempunyai kedamaian, saya pilih itu dan kemudian perusahaan tutup, oh ya sudah. Menerima ya Pak? Yang menerima itu. Lanjut. Terakhir. Ya, pertanyaan terakhir ini. Apakah kalau bisnis rugi harus saya anggap sebagai pengalaman spiritual? Ya. Mungkin pertanyaan ini menganggap bahwa pengalaman spiritual itu pengalaman yang tinggi. Ya, pengalaman yang bukan sehari-hari. Sehingga pengalaman hidup kita sehari-hari juga pengalaman spiritual. Sehingga ketika bisnis rugi itu dianggap bukan pengalaman spiritual. Iya kan? Nah, padahal kalau kita memahami bahwa spiritualitas itu adalah realita kita sehari-hari dan bisnis itu adalah realita kita sehari-hari, maka ketika bisnis rugi, ya itu adalah pengalaman realita kita. Karena itu pengalaman realita, ya itu spiritualitas kita. Itu realita kita saat itu kok. Jadi semua realita kehidupan inilah spiritual. Seperti tema salah satu kopdar kita ya, back to reality ya. Itu kopdar di mana? Ada. Cisarua, back to reality. Kayaknya udah saya itu. Kayaknya udah. Ya, kaosnya telur asin. Back to reality. Udah kayaknya. Enggak ya? Udah labu bendahara. Nah, nanti kalau ada fotonya ditampilin di video ini. Back to reality. Jadi ya pengalaman kita sehari-hari itu pengalaman hidup ya, pengalaman spiritual ya Pak. Illusion to reality gitu. Illusion to reality. Udah dong, saya udah ada itu. Nah itu makanya apakah kegagalan bisnis adalah pengalaman spiritual? Ya iya, karena pengalaman spiritual adalah pengalaman realitas sehari-hari. Nggak bisa kita pisahkan dari itu. Gimana? Masih ada pertanyaan lagi? Ya, belum ada lagi. Kita tunda dulu ya. Jadi kalau masih ada pertanyaan nanti tulis di WhatsApp. Di teman ngopi. Di teman ngopi nanti kita bahas di video selanjutnya. Ya, kalau ada yang melihat video ini dan bertanya link WhatsApp-nya mana, silahkan bertanya biar dijawab sama Mas Robi. Baik, terima kasih. Sesi kali ini cukup. Kita seruput lagi kopinya. Oke.